Karena tadi dari mau berangkat dari cabang sehingga tadi saya izin actionnya yang kayak gitu, kan itu memang betul. Nah, oleh karena itu butuh pembiasaan yang ada. Kemudian terkait dengan itu monggo apa yang disuruh untuk ditinggali sehingga mungkin anak-anaknya pulang aja sampai males, masyarakat juga senang datang dan sebagainya. Karena itu anak-anak juga nyaman belajar di sekolah, juga bahagia, dan lebih dari itu siapapun yang datang di sekolah kita itu bisa belajar, tidak harus masuk kelas. Artinya hanya melihat dari luar pagar saja sudah banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Ini yang kita harapkan di depan sekolah tercinta kita ini, sehingga apapun yang ada di lingkungan sekolah ini menjadi sumber dari dia belajar bagi siapapun yang melihat, mendengar ataupun mengalami, termasuk dari mungkin sikap, perilaku, tutur kata kita dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menjadi sumber belajar bagi siapapun. Guru menjadi sumber belajar dari siswa, siswa menjadi sumber belajar perilakunya dari orang-orang di sekitarnya, termasuk guru karyawannya dan sebagainya. Sehingga artinya komunitas belajar ini akhirnya bisa terwujud di sekolah kita. Diseminasi terkait dengan guru penggerak yang pada akhirnya guru penggerak itu menjadi sesuatu yang mutlak, suatu saat harus kita pahami dan kalau perlu mungkin kita ikuti, berada di dalamnya, menjadi guru penggerak bapak semuanya. Oleh karena itu ketika nanti sekolahnya menjadi sekolah penggerak, ibu bapak guru sudah paham terkait dengan hal-hal terkait dengan sekolah penggerak itu. Untuk itu nanti mohon untuk bisa diikuti, memanfaatkan waktu yang ada sebagaimana mestinya. Bu Billy, saya matur hanya itu saja. Sekali lagi saya hanya matur mohon maaf atas ketidaknyamanan saya. Jadi saya tidak nyaman ketika tidak bisa bersama ibu bapak, dan mohon maaf pula ini nanti saya juga harus lari ke selatan lagi karena masih ada hal yang harus kami selesaikan. Ini yang ingin perlu matur. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan maafnya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Boyolali, yang kami hormati Pak Muzuri selaku asesor guru penggerak, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru serta karyawati SMA Negeri 2 Boyolali. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul kembali di aula SMA Negeri 2 Boyolali untuk mengikuti diseminasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak oleh kami calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Boyolali dari SMA Negeri 2 Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya pangapunten tadi disampaikan bahwa kami adalah guru penggerak, tetapi pada kenyataannya sekarang ini masih dalam CGP, calon guru penggerak. Nyuwun pangestunipun dan motivasinya sehingga nanti kami berlima bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan hasil yang memuaskan. Sebelum kami memulai untuk mendiseminasikan apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami didiskusikan di pendidikan guru penggerak, sebelumnya kami akan menyampaikan garis besarnya apa itu sebenarnya guru penggerak. Menggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk mencapai pemimpin pembelajaran. Kemudian program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya,
konferensi dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Jadi ini Bapak Ibu untuk guru penggerak itu seperti apa. Kemarin turunnya Pak Juri itu guru penggerak itu besok sebagai syarat untuk calon kepala sekolah ataupun calon pengawasan. Nanti Bu Tanti dan rekan-rekan monggo. Kemudian itu untuk guru penggerak. Kemudian kami berlima alhamdulillah lolos seleksi untuk guru penggerak di Kabupaten Boyolali. Ini angkatan keempat. Sekarang sudah berlangsung seleksi angkatan kelima ya Pak Ibu. 5 dan 6. Kebetulan di Boyolali tidak masuk ke angkatan 5 dan ke-6 daerah Kabupaten Boyolali. Kemungkinan nanti insya Allah masih ada angkatan lagi, periode lagi. Nanti entah angkatan ke-7, 8, 9 atau 11 atau bahkan kelihatannya sampai 13. Nanti Bapak Ibu guru yang lain nanti setelah periode ini selesai, nanti Bapak Ibu guru yang lain insya Allah dan kami dukung untuk mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Kami sebelum melakukan pendidikan guru penggerak, kami seleksi terlebih dahulu di bulan Februari sampai Juli 2021. Kemudian program pendidikannya dimulai dari Oktober 2021 sampai Agustus 2022. Sebenarnya pendidikan 9 bulan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita hitung dari kita pertama sampai terakhir nanti selesai itu 11 bulan, hampir 1 tahun. Kemudian di program pendidikan guru penggerak kami dituntut untuk menyelesaikan 3 modul utama dengan 2 minggu 1 submodul secara daring. Jadi 3 modul utama, nanti setiap modulnya, misalkan modul 1 nanti dibagi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Begitu pula nanti modul kedua dan ketiga. Selain itu, kami juga melakukan 10 kali lokakarya dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah secara tatap muka. Kita sudah melakukannya 2 kali, masih kurang 8 kali. Kemudian selain itu kami mendapat pendampingan ke sekolah oleh guru praktik. Jadi setiap calon guru penggerak kami mendapat 1 guru praktik yang masing-masing akan mendampingi kita setiap bulannya, akan rawuh ke sekolah sini untuk melihat perkembangan dari guru penggerak. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, kami akan menyampaikan diseminasi paket modul 1 apa yang kita dapat di program pendidikan guru penggerak kali ini. Modul 1 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kita yang sering kita dengarkan yaitu Tut Wuri Handayani. Sebenarnya masih ada filosofi yang lain yang nanti akan disampaikan oleh Bu Caturudi Dayati. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Di sini nanti ada yang Bapak Ibu Perso itu yang sering terdengar yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 yang dimana ini istilahnya digembur-gemburkan dari Kemendikbud. Kemudian visi guru penggerak nanti oleh Bu Dwi Hartanti. Kemudian budaya positif nanti Bu Tanti Siswanti. Kalau mboten sakti padosi kok jatah nopo. Yang selanjutnya Bapak Ibu langsung ke modul 1.1 untuk refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kepada Bu Catur, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya untuk kesempatan diseminasi yang modul ini akan menyampaikan modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang biasanya kita sering
mengungkapkan dari istilah tuturi handayani ing arsa sungtulodo dan ing madya mangun karso. Akan saya sampaikan hal ini tapi sedikit saja, karena kalau misalkan saya harus menyampaikan secara keseluruhan mungkin 2 jam tidak selesai. Jadi ini saya hanya ambil intinya saja. Saya bacakan untuk yang pertama. Asas pendidikan Ki Haji Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Haji, pengajaran onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau opvoeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kalau kita simpulkan dari asas pendidikan Ki Haji Dewantara adalah dasar-dasar dalam Ki Haji Dewantara filosofi adalah dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Haji mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemen dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit yang kurang baik atau kurang sempurna atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal atau kurang berkualitas di sini. Dalam proses menuntun, tadi ada istilah kita itu adalah penuntun pendidik itu, anak diberi kebebasan, namun sebagai pendidik atau kita dianggap kalau dalam zaman tadi itu sebagai pamong, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Haji atau Ki Haji Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, maksudnya di sini dengan perkembangan zaman itu dengan IT yang harus dimiliki oleh masing-masing anak. Ki Haji mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimasukkan oleh Ki Haji adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Haji menegaskan juga bahwa anak didiklah dengan cara sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jadi tidak ketinggalan zaman, anak-anak tetap kita didik sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Ini sudah slide terakhir dari saya, dari modul 11. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak yang dimulai dari dalam keluarga, nanti baru sesuai dengan perkembangan usianya baru masuk ke sekolah yang sifatnya formal. Sekian dari saya untuk modul 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sambil duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak.
Capaian Merdeka Belajar ditandai dengan pencerminan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Perlu diketahui bahwa keberhasilan dalam Merdeka Belajar ini dibuktikan dengan siswa sudah terbentuk karakternya. Adapun profil pelajar Pancasila itu satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk profil yang pertama ini diantaranya adalah akhlak dalam beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam, dan juga akhlak terhadap dalam bernegara. Kemudian profil pelajar yang kedua itu adalah kebinekaan global. Kebinekaan global itu misalnya menghargai budaya, kemudian komunikasi antar negara, dan juga berkeadilan sosial. Profil pelajar Pancasila yang ketiga itu adalah gotong royong. Gotong royong istilahnya bisa kita sebut berkolaborasi. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri itu adalah pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kemudian bernalar kritis itu adalah memperoleh atau memproses informasi atau gagasan. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Kreatif itu istilahnya menghasilkan karya atau menghasilkan suatu gagasan secara orisinil. Banyak. Ini yang terakhir, nilai-nilai guru penggerak dan nilai-nilai guru. Saya yakin semua sudah melekat ada pada Bapak Ibu guru semua. Nilai-nilai guru adalah 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, 5. Berpihak pada murid. Ini yang terakhir, terima kasih untuk penyampaian modul 1.2 dari saya singkat dan padat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi Bapak Ibu untuk modul 1.2. Untuk yang modul 1.3 Bu Dwi Hartanti. Nah ini narasumber yang kita tunggu-tunggu. Dari tadi pagi ngalor ngidul bawa tuntunan yang cukup banyak, entah nanti slide-nya sedikit atau banyak, yang jelas ini yang kita tunggu-tunggu hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau saya mendapat jatah dari visi guru penggerak ya, sebenarnya kita visi guru gitu ya. Kita semua, insya Allah guru semua, visi itu adalah kita mengajar murid ya. Tapi pernahkah kita bermimpi murid kita ke depan itu kayak apa? Nah, biasanya kan kita ngajar ngeluh muridnya radang mudeng-mudeng dan sebagainya. Nah, pernahkah kita bermimpi cita-cita muridku besok ke depan itu kayak apa? Nah, silahkan panjenengan bermimpi dulu. Lah mimpi panjenengan itu semua, muridnya pengen apa? Itulah jadikan visi panjenengan ke depan gitu. Nah, maka dari di sini pertama kali kami dulu itu pertama kan memang suruh bermimpi. Masuk modul 1.3 itu suruh menggambarkan mimpi kita. Suruh gambar dengan animasi itu pakai Canva, pakai gambar tangan. Itu mimpinya dituliskan dan itu nanti ditulis menjadi visi kita, visi murid kita ke depan, visi kelas kita yang kita harapkan. Mungkin juga tadi terkait Adiwiyata juga visi sekolah kita ke depan. Jadi kalau mungkin kita visinya ini dari yang paling sederhana dulu, visi murid kita ke depannya. Jadi dengan visi tadi kita nanti akan menyusun kata-kata dan itu menjadi ide prakasa perubahan gitu. Jadi kita di murid itu di kelas itu adalah pemimpin pembelajaran gitu. Jadi sebagai guru kita hendaknya pun menerapkan dari pegawai manajemen ini yang apa pendapat panjenengan lihat foto kayak ini.
Saya satu aja mungkin yang paling depannya biar suaranya terdengar, Pak Yaman. Komennya apa Pak? Saya lebih itu fokus ke anak yang ikut di jendela itu. Kelihatannya dia punya rasa curiosity dengan anak-anak yang di luar kelas. Iya. Mungkin Pak Yaman punya pendapat lain senior. Gimana Pak? Ya, kalau saya mengamati dari situ, pasti di situ menimbulkan pertanyaan ada apa kan? Iya. Nah, mereka akan memperhatikan ya sampai selesai, artinya dia akan mencari kepuasan apa yang mereka cari, menemukan sesuatu yang mereka lihat. Terima kasih masukannya. Artinya masing-masing punya pendapat, pandangan melihat foto itu. Tetapi kalau kita perhatikan, itu di kelas ada proses pembelajaran ya Pak. Coba pandangan persani semuanya, adakah anak yang di luar fokus di pembelajarannya itu? Dari kecil yang bisa kita lakukan. Ya, itu aja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo modul terakhir 1.4 Bu Tanti, kami persilahkan. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau memberikan gambaran sedikit tentang budaya positif ya. Mohon Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan, kemudian membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu. Ya, sesuatu yang sangat berharga, dan Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya barang itu untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian teman di sebelah Bapak Ibu misalnya ingin meminta Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan itu. Ada dua pilihan ya, Bapak Ibu boleh menerima, Bapak Ibu boleh menolak, bebas mau pilih yang mana. Dan itu tentunya ada alasan. Kenapa kok saya mau membuka? Kenapa kok saya tidak mau membuka? Gitu ya. Nah, ibaratnya di sini adalah orang yang mengepalkan tangan atau kepalan tangan itu adalah siswa. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menurut pendapatnya teori stimulus respon yang saya pakai juga. Kalau kita memberikan penguatan yang positif kepada siswa, saya berharap penguatan itu akan efektif merubah perilaku siswa yang tidak kita harapkan tadi. Nah, kemudian setelah mempelajari modul 1.4, diharapkan di sini ada perubahan paradigma atau perubahan pendekatan. Dari pendekatan stimulus respon yang saya pakai tadi ke arah pendekatan teori kontrol. Harapannya nanti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang dunia, tentang suatu perilaku. Kalau saat ini kita masih menggunakan peraturan atau tata tertib ya di Merdeka Belajar, harapannya nanti kata peraturan itu diganti dengan keyakinan. Mengapa kok kita menggunakan istilah keyakinan dalam Merdeka Belajar? Karena keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama sehingga akan lebih memotivasi seseorang untuk melakukan suatu budaya positif. Jadi biarkan siswa itu berperilaku positif atau membiasakan perilaku positif sesuai dengan keyakinan yang dia yakini, yang nantinya itu akan menjadi motivasi intrinsiknya. Guru memiliki peran yang sangat penting. Nah, menurut Bapak Ibu, peran Bapak Ibu yang selama ini diambil peran yang mana? Apakah yang nomor 1, peran penghukum, yang di situ ciri-cirinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, atau peran yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, yang cirinya di situ sering menceramai anak
menunjukkan kekecewaan yang mendalam atas perilaku yang dilakukan anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau peran sebagai teman yang cirinya adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih dalam setelah ini ya. Atau peran sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi kalau anak melakukan ini, diamati, dicentang, dikasih poin, itu sebagai pemantau. Atau peran sebagai manajer, yang di situ ada sharing, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa itu tadi. Next. Nah, dampak peran yang kita ambil itu tadi terhadap siswa ternyata cukup luar biasa. Yang pertama, ketika kita mengambil peran sebagai penghukum, maka dampaknya kepada siswa adalah siswa akan mengulangi kesalahan dan mengulangi kesalahan berulang kali dan perilaku menjadi agresif. Jadi siswa setelah mendapatkan hukuman cenderung akan mengulangi perilaku negatif lagi. Ketika kita membuat peran sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka siswa akan cenderung rendah diri karena disalahkan terus tadi ya, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian ketika kita mengambil peran sebagai teman, maka siswa akan bergantung kepada kita, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Ketika kita mengambil peran sebagai pemantau, maka siswa akan menitik beratkan pada dirinya sendiri. Saya mau melakukan ini akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, itu adalah efek dari pemantau. Ketika kita mengambil peran sebagai manajer, maka siswa akan bisa mengevaluasi dirinya sendiri bagaimana menjadi pribadi yang baik. Ini adalah satu cara yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif pada siswa. Sudah, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Modul 1 yang kami peroleh dalam belajar di program pendidikan guru penggerak untuk modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 sudah kami sampaikan satu demi satu. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu guru jika ingin ada yang perlu disampaikan atau yang ditanyakan baik saran maupun kritik kami persilahkan. Monggo Pak Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya yang begitu banyak dan bagus. Yang menjadi pertanyaan saya, kadang-kadang kita sendiri ini sudah mampukah memahami anak itu merasa merdeka belajar? Jadi kadang-kadang dalam penafsiran merdeka belajar itu sendiri dari yang 1, 2, 3, 4 tadi, jadi semuanya kesannya adalah merdeka belajar. Tapi apakah betul siswa sendiri itu betul-betul sudah merasa merdeka belajar? Dalam arti kata merdeka belajar di sini dia bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan yang ada, tidak menyimpan dari hal-hal yang kurang baik. Nah inilah yang kadang-kadang kita sendiri itu untuk memahami siswa ini sudah betul merasa merdeka belajar dan itu merdeka belajarnya adalah benar. Nah ini mungkin dari Bapak Ibu tadi yang menyampaikan bisa menjelaskan kepada saya. Jadi karena saya sendiri belum mampu anak ini merdeka belajar tenang orang dia ini sudah pas atau belum dalam menyikapi merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi, kalau ada apa harus jawab?
Jih, monggo Bapak Ibu guru yang lain menawi tasih wonten. Sampun nggih, alhamdulillah mboten wonten. Yang selanjutnya nanti dari pertanyaan Pak Yaman, matur suwun sangat, pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab rencang-rencang kula, karena saya di sini selaku moderator. Oke, Pak Yaman, terima kasih. Kita berbicaranya di lingkungan kita di SMA 2. Untuk penerapan Merdeka Belajar memang saat ini kita belum memungkinkan di SMA 2, dan untuk menyadarkan anak tentang Merdeka Belajar itu sendiri perlu ditekankan bahwa kadang anak memaknai Merdeka Belajar itu dengan boleh tidak belajar gitu Pak, Merdeka Belajar tapi ternyata konsep ya atau belajar sampai naik duit gitu ya. Tapi konsep Merdeka Belajar itu adalah belajar sesuai dengan bakatnya. Sosialisasi kepada anak ini menjadi faktor utama agar pemahaman anak tentang Merdeka Belajar itu betul arahnya, tidak belajar semaunya sendiri ini tadi maksudnya, tapi belajar sesuai dengan bakatnya, Mbak. Mbak ya. Mungkin saya bisa menambahkan juga, sudah siapkah murid untuk Merdeka Belajar? Sekolah yang Merdeka Belajar, murid sudah siap Merdeka Belajar, kita siapkan dari mulai sekarang. Ya, mungkin dari kita, dari guru penggerak itu juga mencoba, ya, terus mencoba dan berusaha tergerak ya, bergerak, kemudian menggerak. bergerak dan menggerakkan lingkungan sekitar kita, termasuk sekolah kita, teman-teman guru yang lain. Bapak Ibu sudah dengar isu di berita di media sosial bahwa akan ada pergantian kurikulum, kurikulum prototip. Nah, ini sudah disiapkan dari kementerian untuk tadi mensukseskan Merdeka Belajar. Kurikulumnya bagaimana saya juga belum tahu. Kami selaku guru penggerak juga belum tahu. Yang jelas kurikulum itu baru diuji coba di program sekolah penggerak. Diuji cobakan di sekolah penggerak. Nanti jadi kemarin Bu Dewi matur kalau dengan Pak Yuri, nanti jika kita mengikuti sekolah penggerak, nanti bagaimana kedepannya nanti kita akan melaksanakan kurikulum prototip. Di Dapodik itu juga sudah dimulai. Di Dapodik pun untuk sekolah penggerak itu Dapodiknya sudah sendiri, berbeda dengan yang belum sekolah penggerak. Maka akan, nah itu sekedar wawasan saya, berita saya mengenai Merdeka Belajar yang nanti akan didukung dengan kurikulum prototip. Mungkin Pak Yuri ada yang perlu disampaikan, monggo Pak. Sudah, ya, matur suwun. Langsung saja saya simpulkan bahwa tujuan pendidikan ataupun pembelajaran yaitu menuntun siswa untuk mencapai keselamatan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya adalah mencapai cita-citanya dan mampu sebagai anggota masyarakat, ditujukan dengan budi pekerti yang baik. Kemudian pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam maupun kodrat Yaman, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa ataupun kondisi siswa dan kemajuan zaman. Kemudian pelajar Indonesia merupakan pelajar yang sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ataupun profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan tadi, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang selanjutnya adalah mencapai nilai visi guru, yaitu mencapai pelajaran yang mencerminkan 6 profil pelajar Pancasila. Sebagai guru haruslah yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada siswa. Kemudian guru harus bercermin pada diri sendiri ataupun reflektif. Untuk mencapainya dengan salah satunya dengan inquiry apresiatif, yaitu melakukan ko-koreasi
langkah maju bersama dan mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki di sekolah ini. Kemudian untuk budaya positif ada yang namanya restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan budaya positif pada siswa. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka yang berkarakter yang lebih kuat, dengan cara membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Demikian Bapak Ibu Guru, desiminasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak dari kami calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Boyolali, SMA Negeri 2 Boyolali. Terima kasih, banyak salahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.